Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sekejap ke Teluk Bayur. Sudah lama berceramah, baru inilah ceramah depan air mancur. Memang rokan hilir bagan siap-siap ini luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Judul ceramah malam ini pun di mana-mana judul ceramah itu biasanya dengan berceramah tablik akbar, mari tingkatkan ketakwaan. Biasa begitu. Ini tak dikasih saya judul ceramah, apa judulnya? Iman, Islam, ihsan, ukhuwah. 4 nih yang mau saya jelaskan insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya, taufik dan hidayah. Pentasnya pun luar biasa. Sudah sampai duduk ke toga, sampai mulai langkah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Rokan Hilir beserta Ibu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir dan batin. Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua beserta anggota DPRD Rokan Hilir, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang ada kepala maupun tidak. Artinya yang ada jabatan ataupun tidak, semuanya, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, para khalifah, mursyid-mursyidin, yang besar tak ini mau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di bawah, yang di atas, yang berkarpet maupun yang berkeramik, di hadapan Allah semua sama. Yang paling mulia di antara kita ini adalah inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan selesai pengajian ini bertambah takutnya kepada Allah. Yang selama ini takut kepada bini, takut kepada Allah. Mana yang ada kamera drone, naikkan lagi. Ambil gambar dari ujung ke ujung, tunjukkan ke seluruh dunia. Begini orang bagan siap-siapi pengajian. Mana mata memandang uang dia tengok. Bawah kate, sampai ke atas tuh semua manusia. Saya tadi heran. Di mana-mana kalau mau pengajian biasanya macet. Tadi kami tak ada, sunyi longgar. Saya mau bertanya segan kan. Kalau bertanya ke Pak Bupati, nampak bodoh awak kan? Diam aja pura bodoh. Jadi tanya, ini kenapa jalan di lain? Pokoknya jalan motong. Ini jalan motong Pak. Kalau sempat kita jalan biasa tak sampai-sampai. Awak jalan motong, itu yang lama awak hindarkan. Motong kota. Masya Allah, saya rasanya malam ini tidak sedang ceramah. Rasa balik ke kampung bercerita dengan Pak Cik dan Mas. Santai saja, mengalir saja. Kalau ceramah serius tak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam ini tidak. Masya Allah, entah perasaan awak. Cahaya terang benderang. Kenapa dibuat cahaya ini terang benderang? Supaya ketika kameramen mengambil gambar, nanti diupload di YouTube, orang menengok. Putih Ustaz. Bercahaya wajahnya. Dia tak tahu lampu 500 watt. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa dulu yang punya ide membuat ini majelis luar biasa? Ini kalau tak salah adalah lokasi MTQ tahun 2000. MTQ ulang tahun. Terserahlah. Pokoknya ini banyak tempat di mana-mana asal selesai MTQ hancur. Asal selesai MTQ hancur. Kenapa? Tempatnya dari triplek. Habis duit, modal, hilang.
Tapi begitu dibuat permanen seperti ini, lalu dibuat hujan, lekang karena panas. Begitulah hebatnya ide-ide cemerlang. Mudah-mudahan ke depan kita punya bangunan yang kokoh, yang mewah, yang megah. Kabupaten-kabupaten lain yang mau membuat lokasi MTQ, tirulah macam yang ada di Rokan Hilir. Jangan asal mau buat MTQ, poning kepala. Asal mau buat MTQ, poning kepala, mau buat pentas. Tengok pentas, luar biasa. Lampu warna-warni. Bapak Ibu menengok saya ke atas ini macam pelangi kan? I-I-I-U. Yang pertama, iman. Itulah yang membuat kita bisa bersama. Banyak pun amal, banyak pun harta, banyak pun segalanya, kalau tak membawa iman, macam pokok kayu dihembus angin. Pokok kayu mati, tinggal batang, tinggal daun, kering, dihembus angin, hilang, tak berkesan sama sekali. Maka yang paling penting hidup ini, jangan sampai mati tidak membawa apa itu iman? La ilaha illallah. Anak saya lahir 1 Muharram. Tak disetting. Memang 1 Muharram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari rumah sakit. Oke. Ustadz di mana? Anaknya mau lahir. Aku sedang ceramah tablik akbar 1 Muharram di siang. Jadi gimana nih Pak Ustadz? Lahir aja lah. Yang tunggu aku balik. Lahirlah anak tadi. Sesudah anak lahir, saya pun datang ke rumah sakit, naik ke lantai 3, tempat bayi-bayi yang lucu-lucu itu. Sampai ke situ, kata perawatnya, mau ngapain mas? Waktu itu saya tak pakai peci, tak pakai sorban. Pakai kemeja, digulung, rambut. Disangkanya anak semester 7. Saya mau nengok anak saya. Sebentar ya Pak, ubah dari ampas ke Pak. Bapak udah wudhu? Sudah. Anaknya pegang, kepalanya di sini. Nah, nanti Bapak bisa azan. Ditanya pula kan? Saya azankanlah ke telinga anak saya itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kurang itu. Kejutlah dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk ke otak, masuk ke tanggal, masuk ke sensor. Itulah kalimat pertama yang kubisikkan ke anakku, sebagaimana ayahku dulu pertama kali membisikkan itu ke telinga. Bapak-bapak yang belum membisikkan anaknya, jangan bisikkan lagi. Jangan gara-gara saya sampaikan malam ini iman. Iman yang pertama kau bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang belum membisikkan, kalau umur sudah lewat, dah. Jangan balik dari sini, panggil anak. Nah, sini kejap. Asyhadu an la ilaha illallah. Anaknya semester 2. Itu cuma anak yang baru lahir. Aku bersyukur pada Allah. Walaupun aku tak mancung, walaupun tak putih. Untuk apa jadi orang barat, mata biru, hidung mancung, putih, rambut pirang. Tapi waktu anak lahir tak tahu dia mengazankan. Pas anak lahir apa kata dia? Wow, amazing. Welcome to the world. Itu yang pertama kali awak bisikkan ke anak awak. Kami, ibu-ibu, biar tahu ibu-ibu bagaimana perasaan kami sebagai bapak-bapak. Kami, apa yang kami inginkan dari anak kami itu? Kami tak pernah minta dia jadi pegawai tinggi. Kami tak pernah minta dia jadi kaya raya. Yang kami inginkan, ayah anakku, saat aku mati nanti kaulah yang membisikkan di telinga aku sebelah kanan. La ilaha. 3 anak dokter spesialis menengok ayah terbujur kaku di ruang ICU. Tahu dia mau buat apa untuk ayahnya? Padahal dulu waktu lahir dibisikkan ke telinga la ilaha illallah. Sekarang ayah yang terbujur kaki di ruang rumah sakit, dia tak tahu mau buat apa. Yang satu asyik menengok. Yang satu macam menengok kucing. Yang satu bingung, ada ambil HP. Dipoto ayah tenang. Ayahku mau sakaratul maut. Bagian kasihan, tolong like and share.
Datang kawan komen, amin, 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 amin. Dia mau buat apa? Coba kalau anak tadi mengaji, menengok ayah terbujur kaku, langsung dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu dibacakan kalau sudah mau sakratul maut. Kalau demam-demam puyuh jangan. Ini ibu nih asal laki tegolek sikit baca Yasin. Yasin, aku nih bukan sakit kata lagi. Demam banyak makan durian. Jadi Pak Ustaz kalau ada orang nak mati dibacakan Yasin. Buka tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin. Ketika ada perkara yang sulit, yang susah, dibacakan surah Yasin. Illa yassarahullah. Allah berikan kemudahan. Susah mati, payah sakaratul maut, bacakan Yasin. Yang susah nikah, belum dapat jodoh, maka baca Yasin. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, yang sulit jodohnya dimudahkan Allah. Yang mengucapkan amin itu yang belum nikah. Yang belum nikah, yang belum semangat. Amin. Dia tak tahu bini menengok ke sini. Siap-siap balik kan? Bang, waktu Ustaz Somad menyambi, siapa yang belum menikah di mana? Amin. Kenapa abang paling kuat? Pucat. Adinda, kuku aja kan jawabannya. Adinda, itu untuk anak-anak awam. Nah, ini jamaah aku mesti jago, jangan sampai berkelahinya balik pengajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lahirnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah. Itulah mengapa Tuan Kelipah, Tuan Mursyid-Mursyidin, tarekat Nakasabandiyah dari Besilam, Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan asal angguk. Ini yang senengok orang ngangguk-ngangguk. Kau tadi waktu tahlil tadi kenapa mengangguk? Pernah aku tengok orang mengangguk, apa mengangguk lah. Itu bukan negara asal mengangguk. La ilaha illallah. Waktu lafaz Allah itu ketangkai ke jantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tembakkan ke jantung. Kenapa? Karena jantung itu yang menyemburkan darah naik ke otak, dari otak ke mata, dari mata ke telinga, dari telinga ke tangan. Maka kalau sampai darah dari jantung tak normal, makanya orang kalau mati, kenapa sebulan mati? Kena penyakit jantung. Kenapa dia mati? Jantung koroner. Kenapa dia mati? Tekanan jantung. Pernah tak Bapak Ibu menengok? Kenapa dia mati? Karena kurang. Maka jangan sampai putus, jangan sampai putui dalam jantung ini la ilaha illallah. Makanya tengoklah tuan-tuan Kelipah kalau megang tasbih lepas. Saya ini orangnya suka penasaran. Kenapa Tuan Kelipah tasbihnya cepat? Kalau subhanallah kan tak mungkin. Kalau alhamdulillah kan tak mungkin. Apa yang dibaca Kelipah? Jadi saya tanya, Kelipah, yuk. Kau bukan hendak bertanya-tanya, mengunci. Dan itu kenapa Kelipah topik tasbih? Oh, zikir kami Allah, Allah. Itu dia lalat raksasa di dalam. Apapun yang ditengok, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak perlu bisa, Pak. Tangan mengucap subhanallah, mulut mengucap subhanallah, tangan memotik subhanallah, tapi hati tidak mengingat Allah. Itulah zikir yang la sia-sia. Itulah mengapa Tuan Kelipah, Tuan Mursyid, Tuan Mursyidin mengajarkan Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Sampai pada akhirnya malaikat mencabut nyawa. Kita mati semua dalam keadaan husnul. Bayangkan kalau mati dalam keadaan waktu malaikat mencabut nyawa dalam keadaan kantui.
Bayangkan, apa yang selalu kita sebut, apa yang selalu kita ingat, itu yang akan datang waktu sakratul maut nanti. Singkat cerita, ketua panitia salah satu tabligh akbar sakit, masuk rumah sakit. Namun daerah tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalis. Koma, masuk rumah sakit koma. Apa arti koma itu Pak Ustaz? Sebelum titik. Sedikit lagi titik. Titik. Nah, itu koma. Kalau yang titik, itu titik. Sedikit lagi. Jadi datanglah dokter memanggil istri sama anak-anaknya bahwa ini sudah tak ada harapan. Bawa balik. Tiba-tiba apa tadi bangkit dan sehat walafiat. Jadi semua orang penasaran. Dokter pun penasaran. Rumah sakit Dokter Cipto Mangunkusumo. Ditanya orang, apa sebetulnya yang Bapak alami waktu malam, waktu di rumah sakit itu? Karena kami semua orang kampung sudah siap membawa Bapak. Kan kapan sudah siap? Apa sebenarnya yang terjadi di alam gaib ini? Apa kata Bapak itu? Waktu saya sedang koma itu, tiba-tiba datang seseorang kepada saya. Siapa dia? Ustaz Somad. Apa kata dia? Tiba-tiba dia bertanya kepada saya, Bino Tabligh Akbar. Mendengar itu saya pun terbangun, terbuka mata saya, terjaga. Dan saat itu saya langsung mengumpulkan tim, kita buat panitia Tabligh Akbar. Langsung saya berpikir, mendengar cerita Bapak tadi, kenapa tiba-tiba saya bisa datang dalam imajinasi dia? Lalu saya tanya, Bapak sering mendengar ceramah Tabligh Akbar saya? Iya Ustaz. Asal di mobil ceramah Ustaz, asal di rumah ceramah Ustaz, asal di kantor ceramah Ustaz, sebelum tidur ceramah Ustaz, sampai bini saya pun kadang-kadang cemburu. Oh, baru saya paham. Rupanya apa yang paling sering kita dengar, apa yang paling sering kita sebut, apa yang paling sering kita tonton, itulah yang akan datang waktu mau sakaratul. Bayangkan kalau Bapak tuh hobi menonton sinetron Korea. Siapa yang tidak datang waktu koma? Bayangkan kalau Bapak tuh hobi menonton film India. Kira-kira siapa yang datang waktu koma? Amitabh Bachchan, Thomas Sanjay itu. Mati. Maka Bapak Ibu, anak-anak, apa kata Pak Bupati tadi? Ustaz Somad, anak-anak pun menyambut Pak Ustaz, tengok. Betul tuh Pak Bupati. Tidak hanya di Bagan Siap-Siap. Pernah di satu daerah saya pas ceramah, datang anak-anak. Ustaz. Gitu. Setiap anak-anak kenal sama saya, dua kemungkinan. Pertama punya HP, kedua ada pakai. Ustaz. Ini pasti anak ini punya HP dan ada pakai. Ustaz. Ceramah Ustaz banyak di HP mama. Ayah kau tahu. Itu penting kita tanya. Yang sampai ada dusta di antara kita. Iman yang selalu disebut, yang selalu diingat sebelum makan, iman berkata, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Sebelum masuk ke dalam kelambu, iman berkata, Bismika Allahumma ahya. Sebelum masuk WC, iman berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Apapun yang terlihat, apapun yang terpandang, pasti menyebut nama Allah. Tadi Ustaz pernah melihat perempuan cantik. Masya Allah. Melihat suaminya buruk. Na'udzubillah. Keluar dari hotel, nampakku mobilnya mewah. La haula wa la quwata illa billah. Kesimpulanku, bininya cantik karena mobilnya mewah. Kau itu yang utak kau, na'udzubillah. Boleh tengok orang. Kitanya kita pikirkan kita. Yang keluar dari mulut kita bismillah, masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Ustaz, kalau nampak kawan mengantuk sebelah, apa bacanya? Coba tengok, kalau ada kawan mengantuk sebelah, Allah Akbar. Khususnya hari Jumat nanti. Maka jangan heran kalau saya khutbah Jumat berapi-api saya buat. Coba dengan Allah. Bismillah. Ingatkan. Iman membuat orang takut curang.
yang kerja di pelabuhan, yang kerja di kantor, yang kerja di pasar. Kenapa dia tidak curang pada timbangan? Sudah ditimbangnya, diberatkan. Selalu saya tengok timbangan diberat. Kenapa diberatkan, Pak? Takut saya di akhirat nanti curang, Pak Ustaz. Sekecil apa curang? Yang siapa yang curang? Oh, ya, timbangannya. Dia akan membawa kecurangan yang pada hari kiamat. Hai pedagang-pedagang di pasar, kalau kau curang beras, nanti di akhirat kau mikul beras. Kalau kau curang ikan, mikul ikan. Ikan senangin pula. Curang, apapun kecuranganmu kau akan pikul. Kata Nabi, nanti di akhirat ada orang memikul kambing. Kenapa? Karena curang hitungan kambing, zakat kambing. Ada yang memikul lembu, karena curang mikul lembu. Mikul onta, masih keren mikul onta. Ada di akhirat itu nanti memikul lawan. Itulah anak-anak SMP yang makan 2 bayar 1. Mikul salah lawa. Ada juga yang memikul Avanza plat merah. Itu uang dinas lah itu. Segala kecurangan akan kita bawa ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad kalau curang, ada orang masuk neraka dari atas jatuh ke bawah, capurnya ususnya tergurai, lalu dia memikul batu besar berkeliling. Dan itu tak pernah disampaikan Ustaz tentang cerita itu. Kenapa? Itulah Ustaz yang masuk neraka. Ustaz tak pernah menyampaikan itu. Dan itu tentang dia. Ustaz ini kan selalu sampaikan itu tentang orang aja. Tentang dia tak mau dia sampaikan. Tapi saya karena malam ini bukan Ustaz, saya anak kemanakan sedang balik kampung. Maka saya cerita kan. Baik dan atas, jatuh ke bawah. Usus tergurai, memikul satu besar. Berkeliling, malaikat tintanya. Kau ini ada siapa ini? Kenapa asapnya luar biasa? Inilah ustaz-ustaz yang cuma pandai bicara, tapi tidak mengamalkan ilmunya, yang bisa disombong, yang bisa makan risua, yang berkata hanya untuk orang saya, tapi untuk tidak dirinya. Maka doakan aku, doakan anak kemanakan kalian, doakan sahabat kalian, doakan Ustaz Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. Dan sekarang nggak amin. Nampaknya mah aku nak coba orang mati. Janganlah, masih ada ulang tahun Rokan Hilir Oktober. Yang pertama iman. Iman itu apa? Percaya bahwa Allah akan mematikan kita. Dan setelah kita mati, kita akan hidup lagi. Bisa Allah menghidupkan kita setelah mati. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hidup lagi. Tapi waktu hidup nanti mulut tak bisa bercakap. Di mana ceramah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Surat apa itu? Yasin. Itu loh. Ibu-ibu di bagan siapi-api masih wirid Yasin. Teruskan wirid Yasin. Tapi kalau wirid Yasin itu dibaca artinya al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi. Mulut terkunci, tangan bercakap, kaki bersaksi. Ini akan disaksikan kaki. Bima kanu yaksibun. Semua yang kau lakukan, andai mati kita malam ini, semua kaki bersaksi. Ya Allah, saksikanlah kaki-kaki malam ini datang mendengarkan tabligh kabar dari tempat yang jauh menjadi amal soleh. Amin. Pak Ustaz, kami tak jalan kaki tadi, kami naik Honda. Setiap tetes bensin yang naik Honda tadi akan dibalas. Kami tak pakai bensin Pertamax, Pak Ustaz. Setiap tetes Pertamax, kami pakai Pertalite. Setiap tetes Pertalite, kami pakai solar. Setiap tetes solar. Payah betul ceramah di bagian. Sekecil apapun akan dibalas. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan ya, sebesar biji sawi kau akan dibalas di hadapan Allah SWT. Itulah iman. Maka dengan iman ini kita akan jujur. Dengan iman ini kita punya integritas. Dengan iman ini kita tidak akan curang. Kalau laki-laki beriman tidak akan mengkhianati istri. Kalau istri beriman tidak akan menjadi pelakor, pengganggu laki. Ustaz ini perempuan aja disalahkannya.
Bila dia beriman, dia tidak akan menjadi senior, senang istri orang. Kalau anak beriman, dia tidak akan durhaka kepada orang tua, dia berbakti kepada orang tua. Kalau ustaz beriman, dia tidak akan menjual untuk mengelabui jamaah. Kalau jamaah beriman, dia akan mengambilkan semua ceramah yang disampaikan oleh ustaz. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Iman, Islam, Ihsan, Ukhuwah. Iman. Saya mulai ceramah jam 9, sekarang jam 9.30. Selesai satu U. Cepat waktu berlalu di bagian saya ini. Selesai 30 menit. Di Pekanbaru saya ceramah. Lama, saya minta ampun. Ternyata lama. Kapan itu? Bukan puasa bersama. Lama ceramah. Jamaah enggak lupa. Lama Ustaz ini. Sudah ceramah baru saya sampaikan. Bapak, tadi saya waktu ceramah dari lama betul saya rasa. Ustaz lama ya? Kami lebih lama. Rupanya ceramah ini tergantung suasana hati. Saya pernah ceramah 5 menit. 5 menit selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. 5 menit. Saya pun turun. Dikejar semua panitia. Ustaz kenapa cepat betul? Mana aku mau lama? Aku ceramah kan selfie. Saya sedang ceramah deh. Kalau memfoto pakai ini. Allah Akbar. Nanti kalau istri yang nanya, abang kenapa begini? Kalau yang pertama datang. Kenapa begini bang? Kau lah satu-satunya. Kalau sedang tak ada bini, baru saja. Ya begini, ini banyak anak-anak gadis sedikit, dia tak tahu arti ini apa. Jadikan aku yang kedua. Ya ini. Pengajian kita ini sesuai iman. Mana buktinya? Ada tiang bosi di tengah. Sebelah kanan laki-laki semua, tak ada perempuan. Sebelah kiri perempuan semua, tak ada laki-laki. Tak, ini pengawal. Yang di depan ini pengawal semua. Kenapa? Untuk mengawal emak-emak garis keras. Ibu-ibu ini baik semua insya Allah. Ibu-ibu ini baik-baik semua insya Allah. Karena ibu-ibu yang baik inilah, maka laki-lakinya menjadi baik. Karena ibu-ibu yang baik inilah, maka anak-anaknya menjadi baik. Betul? Kalau sempat ibu di BCL, hancur semua. Apa BCL? Bini celaka. Dinda, ayo kita pengajian ya. Apa itu pengajian? Bagus kita nonton sinetron Korea. 3 inci wadah. Mana muka Korea? Awak kuning langsat sampai busuk. Tonton Korea. Mati pula lampu. Asik memakai makeup. Sampai ke tempat acara, orang senyum, awak senyum. Pukul dia senyum kedua, awak. Semula hijab, semula biru. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi karena ibu ini baik-baik, suami menjadi baik. Saya berapa kali jumpa laki-laki metal, pakai jaket kulit, bertato. Dulu waktu masih muda, tato narkoba. Kalau kencing manis, ada dicaci. Wah. Gimana ceritanya Bapak tobat? Saya tidak suka pengajian, Pak Ustaz. Benci saya pengajian. Sampai akhirnya suatu malam istri saya minta jemput. Mas, jemput aku ke masjid ya, pulang pengajian. Pulang kamu sendiri. Nanti kalau aku dilarikan super taxi. Akhirnya saya jemput. Biarlah keluar dari masjid. Lama saya di mobil. Kenapa dia tak keluar? Akhirnya saya pun keluar, saya duduk di pintu masjid. Saya dengar pengajian. Mantap juga. Duduk saya di kursi belakang. Lama saya suka pengajian ini Pak Ustaz. Dalam hati saya, pasti dia dengar pengajian Ustaz Somad. Dan selesai saya tanya, siapa Ustaznya? Dr. Mustafa Umar. Bukan awak. Sampai sekarang, setiap pengajian di Anwar, dia tentang menjadi orang yang terdepan. Siapa yang membuat suami menjadi beriman? Istri. Makanya apa kata Bang Roma? Hanya istri soleha. Soleha. Siapa nama bini kau? Soleha.
Masya Allah. Mudah-mudahan yang lajang-lajang ini dapat bini yang solehah. Agak kurang amin ya. Tak menjemput awal tadi kan? Dia kena seleksi. Bini nengok tak berani. Maka nikahilah perempuan yang beriman. Kalau kau nikahi karena hartanya, harta akan binasa. Kau nikahi karena rupanya, rupa akan berubah. Kau nikahi karena kuasanya, kuasa akan sirna. Kau nikahilah karena agamanya, maka insya Allah kau akan senang sampai hari tua. Mana contohnya? Itulah nenek-nenek, atu-atu yang masih tetap berjalan bersanding bersama. Itu tak ada lagi cinta. Aku lagi cinta di saudara. Tapi ada iman yang menyatukan mereka. Kau cintakan harta. Pak. Kenapa Pak nikah sama ibu itu dulu? Dia yang paling banyak cincinnya Pak Ustaz. Sampai sampai. Gila. Kenapa nikah dia? Aku nikah sama dia karena dia darah biru Pak Ustaz. Darah biru, payah donor darah. Orang golongan darah A, B, C. Ada golongan C. O. A, B, O. Tidak, darah biru. Payahlah. Tapi kalau kau nikahi dia karena iman, Masya Allah. Perempuan itu macam bunga. Macam mana bunga? Kuntum, mekar, harum, layu, mati. Kuntum, mekar, wangi, harum, layu, mati. Ada bunga yang tak layu? Ada. Bunga plastik. Makanya perempuan-perempuan sekarang dagu plastik, pipi plastik, muka plastik, hidung plastik. Disuntiklah hidung pakai plastik, mancung 2 bulan. Habis itu turun kok. Dagu, udah tahu dagu awak pendek. Dipasanglah dagu panjang, jodoh akbar. Tusuk pipit tengah. 1,5 bulan turun. Dagu turun, hidung turun. Tinggal ngambil sapu lidi. Ini sihir. La ilaha illallah. Rupanya yang ditanamkan ini plastik silikon. Silikon ini tak bisa menyatu dengan daging. Akhirnya daging tadi membusuk. Pergi ke dokter. Apa kata dokter? Bu, ini harus dipotong. Digunting. Hilanglah. Jadi gimana? Tak ada obat lain. Datanglah terapi. Apa nama terapinya? Terapi sedot lintah. Dipasanglah lintah. Tergantunglah lintah di itu. Untuk menyedot nanah yang ada di hidung. Ini saya perhatikan. Membayangkan lintah di hidung awak lain. Oleh sebab itu maka carilah istri yang karena iman. Yang pertama iman. Jangan sampai dapat bini tak beriman. Beruntung Bapak kalau dapat bini beriman. Sakit Bapak, terbujur di rumah sakit, disuapkannya bang, makannya bang, makan. Coba kalau tak dapat bini, makan. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata apa di ruang ICU Rumah Sakit Arifin Ahmad Pekanbaru. Kenapa? Suara azan masuk ke celah jendela. Hayya 'alas shalah. Adinda, abang nak sembahyang Adinda. Kalau dia solehah, sebentar ya bang, aku ambilkan dulu tanah untuk tayang. Aku tahu abang tak boleh pakai air. Dokter semalam ngasih tahu, kalau pakai air mati. Tapi kalau dia tak senang, itulah. Dulu tu azan sembahyang untuk sehat mana? Main gaplek kalau. Nah ditahankan, mampus. Dalam sakit, lama tak mati-mati pula. Maka carilah yang beriman. Cari yang beriman. Nauzubillah. Begitu juga ibu. Kalau dapat bapak yang beriman, dibangunkannya di tengah malam, diambilnya, dipercikkannya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Itu kalau nikahnya sudah 20 tahun. Tapi kalau yang baru, pengantin baru kemarin percikan, wake up my head. Wake up my head. Bentang aja lah sejaga. Apa judul kita malam ini Adinda? Di bawah mihrab cinta. Usolli sunnat tahajjud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allah. Sampai salam tak? Tiba-tiba assalamualaikum ya?
Assalamualaikum warahmatullahi. Bang, boleh bertanya? Ya, tapi jangan sakit hati pula ya. Sembahyang tahajud itu kan sama macam tarawih, berbunyi. Abang kenapa tak berbunyi? Mohon maaf Adinda, sebetulnya kau dapat imam saya. Macam HP, getar-getar aja sedikit. Ibu kalau dapat laki macam itu bersyukur pada Allah. Langsung angkat tangan, ya Allah. Di hari baik bulan mulia ini aku bersyukur pada Engkau. Laki-laki lain balik tengah malam mabuk. Laki-laki balik malam bawa WTS. Maaf cakap perempuan tak baik. Kau kirimkan aku seorang imam yang beriman. Bersyukur aku pada Engkau. Ya. Masalah tak berbunyi tak apa-apa. Inilah orang masuk dijaga berbunyi juga. Iman paling penting. Suami beriman, pemimpin beriman, ustaz beriman, ibu beriman, anak beriman, cucu beriman, cicit beriman. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah lupa berdoa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Habis satu i. Pindah i yang kedua. Iman Iman tak nampak. Makanya yang tertulis di KTP itu agama iman tak nampak. Iman dalam hati. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang beriman. Saya kena tak mau sih nyanyi. Kalau mau tak berapa album dah jadi. Islam nampak. Islam 5. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua sembahyang. Allah. Apa itu kalau sembahyang tahiyatul masjid di masjid? Lah. Oh. Kalau di kamar senapas. Nampak. Puasa nampak kering bibir. Asal nampak kering bibir puasa. Semua juga. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji paling nampak. Tiap tahun pendiri. Saya tak tahu bahkan siapa Rokan Hilir. Pekanbaru, store 2017, berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Konduri. Balik dari Mekah, tulis besar-besar. Haji. Kalau ada undangan anak nikah, akikah, walimah, kalau tak tulis haji tak datang. Yang lain makan toga, antri. Pak Haji mesti duduk berjambat. Kalau tak disiapkan gulai mangkuk, tak datang. Haji apa namanya? Padahal waktu di Mekah diam, tawaf diam, sa'i diam, tahlil diam. Haji apa? Haji diam. Diam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Islam? Iman sudah. Islam yang 5 mesti dilaksanakan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Syahadat tak usah diajari lagi. Sehari semalam. 3 jari ditekuk, 1 di tengah bulat melingkar, atau dipangkal, atau di bulat, atau dipangkal, atau melingkar. Diangkat pada saat asyhadu an la ilaha. Mazhab Syafi'i. Karena dulu orang kafir kalau dia menunjuk pakai telunjuk. Ya Uzza, ya mana, ya Huwa, ya Jibti, ya Tawar, ya Naha. Tentara Islam mengatakan tak boleh lagi menunjuk berkat. Maka tangan mengangkat asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang saya pakai. Tapi jangan gara-gara telunjuk tak ke masjid. Aku sebetulnya mau ke masjid ni Pak Ustaz. Kenapa tak ke masjid? Terganggu aku menengok telunjuk kawan sekolah. Asal sembahyang. Itu selama ada 4 mazhab tidak masalah. Mazhab Syafi'i mengangkat telunjuk pada lafaz Allah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Hanafi tak begitu. Hanafi ngangkatnya waktu la asyhadu an la ilaha illallah. Allah turun. Itu Hanafi. Kalau Hambali setiap lafaz Allah naik. Tahiyatul barakatuh salawat thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum Rasulullah. Itu Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. Tahiyatul. Assalamualaikum. Saya belajar. Kami di Mesir belajar 4 mazhab. Tanya Ustaz Yahya. Ustaz Yahya di kelas saya. Ternyata di Rokan Hilir bahkan Syafi'i masalah perbedaan mazhab tak lagi masalah. Kenapa? 10 alumni Azhar ada yang jadi ustaz,
ada yang jadi penceramah, ada yang jadi imam masjid, ada yang jadi guru mengaji. Alumni sudah diberdayakan, dipekerjakan, diberikan profesi di Rokan Hilir Bagan Syafian. Allahu Akbar. Dan kabarnya akan dikirim lagi tahun depan 10 orang ke Al-Azhar. Enaknya jadi orang Rokan Hilir Bagan Syafian. Pergi diantar, dikasih ongkos, dikirim beasiswa, balik dijemput. Ustaz dulu pergi diantar, balik tak dijemput. Tapi saya bukan hantu. Pergi ke Mesir, pergilah sendiri. Balik dari Mesir, baliklah sendiri. Bukan ada disambut. Anak Rokan Hilir pergi ke Mesir, dikirim Pemda, balik disambut. Saya tak ada. Setelah video viral ini, apa sambut? Selamat datang Ustaz Abdul Somad yang merupakan kader dari kabupaten kita, yang merupakan siapung ini. Siapung, kader dari mana? Menjadilah daripada tidak sama sekali. Beruntung bertuah budak-budak Rokan Hilir. Alhamdulillah. Termasuklah Ustaz Yahya. Masya Allah. Maka waktu dia mau mengundang saya, Ustaz Somad bisa ke Rokan Hilir. Oke, I'm coming. Masya Allah. Tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka belajar fikih 4 mazhab supaya awak jangan berkelahi masalah solat. Dijelaskan nanti. Menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki begini. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada 2. Satu lagi pas di atas jantung. Allah Akbar. Ini selalu saya pakai waktu apa? Solat Idul Fitri, Idul Adha, sompit. Dua bisa pakai. Mazhab Maliki, kalau Maliki Maroko lopeh ke bawah. Allahu Akbar. Maliki versi 2 di pusat. Allahu Akbar. Hanafi sama Hambali di bawah pusat. Allah. Albani di atas dada. Allah. Oh, nah. Tempat sholat tangan di dada itu sampai mana? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, sampai 5, 6. Tapi jangan pula dibuat orang-orang. Syahadat, sudah. Saya Pak Ustaz mau sholat di masjid ini terganggu mata saya. Waktu mengangkat telunjuk, mata menengok tempat sujud. Tak boleh menengok tempat lain. Sembahyang tak boleh mata liar. Allahu Akbar, nikmat. Wah, cantik kita. Wah, anu nak cicak kawin. Mata fokus tengok tempat sujud. Itu maka di masjid itu jangan dipasang air mancur. Itu tempat ceramah tak apa. Di masjid tak boleh. Saya pernah sholat di daerah Jakarta. Ini tempat imam. Di samping imam itu kulam. Ada buat ikan emas. Awak pun supaya tengok. Ini buat ikan tu. Tak boleh. Makanya bersih. Sudah. Sholat. Waktu sholat menengok tempat sujud, tapi waktu tasyahud menengok ujung telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ditengok tu ujung telunjuk apa? Bukan telunjuk orang. Ini banyak orang tengok telunjuk orang. Apa tengok telunjuk orang? Tengok telunjuk orang. Aku tak pernah terganggu telunjuk orang. Paling terganggu batu cincin. Tengok, kecubung. Tengok sungai darah. Maka lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain uang, lain imam, lain bunyi. Lalu memperhatikan itu. Kalau di Bengkalis, apa kata imam? Luruskan salat, matikan HP. Cobalah sembahyang menjadi istiqomah di Bengkalis. Luruskan salat, matikan HP. Tapi pertama-tama senyum. Aku nak cuba di masjid tempat aku. Tapi takut aku awak tegur tak salah. Luruskan sholat, matikan HP. Kita berapa? Ada pula imam ni lain. Luruskan sholat, angkat kaki celana. Ada dulu. Tapi yang aneh, ada imam di Dumai. Imam Dumai ni lain. Luruskan sholat, simpan batu cincin. Lain. Namanya Imam MK. Sudah sembahyang, aku tanya, Imam MK ya, kenapa simpan batu cincin? Banyak orang terganggu di batu itu. Ustaz ini menyindir aja, menyindir cincin enggak? Aku bukan menyindir, pakai cincin. Pakai, pun tak pakai. Pakai 1 tak apa, pakai 2 tak apa, sampai 3 jangan.
Ah. Makan kan tak bisa nyuap nih. Iya kan. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat, udah sembahyang. Tak ada guna banyak amal tak sembahyang. Maka sembahyang. Beda antara kafir sama Islam tarkus shalah. Asal tak sembahyang gugur 4 fardu kifayah. Jangan dimandikan, jangan dikafankan, jangan disembayangkan, jangan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazah cepat cepat. Tak ada guna sembahyang. Saya kalau diajak membayangkan jenazah, Ustaz Somad, nanti saya tanya siapa? Sembahyang atau tidak? Tak sembahyang. Tak saya. Ini banyak imam ini baik. Apakah jenazah ini baik? Baik. Apa tidak baik? Tidak muslim. Tidak baik. Untung aku tak ada situ. Kalau ada baik, tak baik. Tidak baik. Sombong. Tak pernah mau di belakang imam. Dia ajak pula imam. Nak kemana Pak Imam? Ke masjid ya? Kirim salam sama Tuhan ya? Oh, kalau aku deh tahan kan tak sembahyang kan? Tapi imam ni baik. Begitu mati, jenazah di luar. Apa kata Pak Imam? Bawa masuk. Memang lembut tadi. Bawa masuk. Saking baiknya imam tak diletakkan di belakang. Langsung di muka. Usolli ala hazihil janazah. 4 takbiratin. Allahu Akbar. Rupa terlupa imam. Rukuk Allahu Akbar. Suatu hari bayang ditanya orang, Pak Imam, kenapa rukuk tadi? Banyak betul dosa orang. Takbir pertama Fatihah. Allahu Akbar. Fatihah. Takbir kedua selawat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takbir ketiga doa. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Takbir keempat. Allahu Akbar. Kenapa di Mekah tu takbir kompaknya pendek Pak Ustaz? Doa takbir kompak ditarik ketiga. Sampai awal doa takbir kompak khusus. Jadi tak ada beda. Nanti kalau di Makkah pergi haji umrah, takbir kompak tarik doanya ketiga. Cuma kadang di Mekahnya awak tak tahu niat imam. Sallu salatal janazah rahimakumullah. Jenazah jantan apa mati? Tak tahu. Pokoknya aku berniat sesuai sama niat imam. Allah, apa kata imam dia? Allahu Akbar. Karena kita tak tahu jenazah ini. Sampai begitulah sholat ini. Yang tak bisa sholat pada duduk pakai kursi. Yang tak bisa pakai kursi berbaring, miring ke kanan. Mana kiblat? Itu miring kanan. Yang tak bisa terlentang pakai isyarat mata. Allah. Sampai. Yang tak bisa, bawa sembahyang itu kamu. Tak juga bisa. Ustaz, dulu saya menikah sama dia karena rumahnya besar. Dulu saya nikah sama dia karena mobilnya mewah. Karena dia PNS. Karena gajinya banyak. Ternyata saya salah Pak Ustaz. Setelah menikah baru saya tahu rupanya dia tak sholat. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Itu bukan. Itu real. Nyata. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Macam tidur sama babi hutan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka bersyukur ibu-ibu yang suaminya sholat. Bersyukur anak-anak ajak sholat. Syahadat, sholat, puasa. Man mata siapa yang mati. Wa alaihi syamun punya utang puasa. Sama anhu waliyuhu. Ahli waris wajib menggantikan puasa yang lalu. Ibu kemarin bulan Ramadan 7 hari puasa tinggal. Bagaimana cara mengganti puasa yang 7? Mudah. Puasa saja nanti hari Senin, puasa hari Kamis. Senin, Kamis. Selesai. Puasa kemarin 1 bulan, tinggal 7 hari. 1 bulan selesai. Senin, Kamis. Kenapa Ustaz ingatkan ibu? Karena ibu tinggal 7 hari. Rupanya bapak itu sampai boleh. Banyak yang tinggal puasa, ganti bang. Niatnya, niat qadha saja. Sahaja aku puasa besok qadha lillahi ta'ala. Yakin. Maka insya Allah dapatnya qadha. Bukan kan? Qadha. Artinya mengganti puasa yang lama.
Yang puasa banyak. Mengandung anak pertama 30 hari tak puasa. Mau puasa menyusukan anak 30 hari. Mau puasa menyusukan anak 2 tahun 30 hari. Untuk seseorang sana, untuk seseorang jauh 90 hari emak engkau tak puasa. Mau puasa tahun berikutnya adik pula menyusu. Iyo kalau anak du, kalau dori me fasola sidur naso pamile do. Oh, hari tak puasa. Berapa tak puasa? Suami mengingatkan istri, Adinda, malam ini masak sahur ya. Engkau puasa, abang mau ikut juga puasa sunat. Mantap. Kalau dapat laki baik, kalau dapat laki Fir'aun. Anak-anak gadis kita ingatkan, jangan asal menerima menantu. Buat fit and proper test penerimaan menantu Kabupaten Rokan Hilir. Tim pembina, Bupati, Wakil Bupati, DPR. Tim seleksi lokal, Ustadz Yahya. Tim seleksi dari luar kabupaten, Abdul Somad LC. Kamu mau jadi menantu orang Rokan Hilir? Iya Pak. Tahan makan kotak. Ini itu sih awak tanya dulu. Gatal-gatal ya. Kolesterol apa tidak? Tidak. Kesehatan itu kesehatan dulu. Cek. Dah ceknya sehat dah. Dah sehat oke. Dah. Oke, mantap sehat ya. Mental sekarang. Iman bagaimana? Iman kuat Pak. Amin yang tak kuat. Sembahyang mana? Oh sembahyang Pak. Tak apa tengok kuning hitam kan. Coba baca dulu. Nama siapa? Nama saya Imran Pak. Apa baca surat Al-Imran? Oh panjang tuh Pak. Sesuai nama. Aku memang Imran Pak, tapi saya ini panggil luang tuh Kulhu. Apa baca Kulhu Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kau dia. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lulus. Nama awak disebutnya. Peserta nomor 2, silakan maju. Baca kata Ustaz, baca. Iya. Kata. Betul Ustaz ya, ini tes. Pandai pula dia. Cari ayat-ayat yang Ustaz itu ada dalam. Pak Bupati ngetes baru dia bingung. Ayat mana nak baca katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Artinya apa? Pilihlah karena imannya. Jangan asik terburu nafsu. Datang calon menantu buka gorden jendela nampak. Inilah calon menantu yang nampak aku dalam istiqoroh malam tadi bang. Memang ini Toyota Alphard. Jangan dulu, awak tanya dulu bang. Tidak, memang inilah. Dinikahkan. Aku nikahkan kau dengan Ramadan nice. Seminggu sudah tuh nangis balik. Kenapa? Kalian tahu? Ustaz Somad, anak kami itu dokter, cantik, putih, taat, baik, soleha. Sekarang di kamar tak mau keluar kamar, menangis, potong menangis, siang menangis, malam mata udah bongkak semua bakso. Kenapa? Gara-gara kami nikahkan semua jantan ada datang kami tengok ganteng cocok kayu kami nikahkan malam tuh ketahuan lari tak lari. Gara-gara apa? Ujung senapang angin bolong potong. Ini terus kau kisah nyata demi Allah. Bolong potong gara-gara di KTP tertulis Islam. Rupanya dipalsukan RT RW. Celaka juga RT RW memalsukan gitu. Islam. Malam tu barulah ketahuan. Menjerit anak kami. Lari Pak Ustaz. Tak balik. Malu. Apa tu cerita ke saya? Saya dah nikah pula waktu itu. Cuma tu kalau lajang di luar. Kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa tak ditanya oleh itu ditanya dulu. Kalau perlu buat tim seleksi khusus untuk itu. Minta ke Pak Bupati Puskesmas dari Dinas Kesehatan. Buka. Tengok saya itu. Mau potong gitu. Awal kan ada tim. Sunat bukan sakit. Sunat tak macam dulu. Sunat sekarang pakai laser. Putus. Nah, ibu kalau ada apa macam-macam adaptarkan sekali lagi.
Kami di tim kami itu ada tukang sunat satu. Tim kami. Tadi waktu kami naik ke speed dari penipuan, langsung naik. Kami sangkut, mana Pak Fulan? Mungkin dia nampak, dia pantang nampak yang budak-budak kocik, nak potong. Nampak, ya kami. Bukan macam dulu. Zaman atuk-atuk awak susah. Pondam jam 6 pagi. Labo. Udah tisun, potong, baru dipotong. Itu pokoknya 9 bulu. 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 Tuh, habis 9 bulu. 9 bulu. Tuh. Pupuknya itu kalau praktek pertama. Habis. Angkanya orang dulu itu dari naik bentuk. Sampai ingin dilakukan Allah SWT. Oleh sebab itu cari menantu yang elok-elok, yang sembahyang, yang bersunat, yang taat pada Allah. Dijagonya puasa anak menantu awak. Cari bibit, bebek, bobot. Memang tak salah ayahku memilih engkau bang. Dulu yang datang anak lajang, bukan kepada anak gadis. Bapak, ibu, anak-anak awak tu walinya ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Wah, abang, atuk, abang ayah, adik ayah, abang, adik, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. 6 wali, itu yang didatangi. Lalu kemudian didatangi, Pak, saya ada niat mau menikah sama anak bapak. Tunggu kau jam tanya anak aku, ya. Tanya. Nah, itu ada anak lajang nak nikah. Kalau diam, suku itu alamat riba. Kalau diam, tanda setuju. Diam. Itu tanda setuju. Anak gadis dulu gitu, anak gadis sekarang enggak. Mau jawab iya aja atau ya banget ya. Dapat yang dimuliakan Allah SWT. Ini mesti kita jaga. Syahadat, sudah. Salat, sudah. Puasa, sudah. Zakat. Zakat, bukan zakar. Zakat. Saya kemarin di Jakarta diajak berfoto, lalu tulisan Duta Zakat Republik Indonesia. Alhamdulillah, sejak Ustaz Somad menyiarkan tentang zakat ini banyak orang berzakat Pak Ustaz. Berapa perolehannya? Ya meningkatlah 2000 perak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak ibu yang punya penghasilan 85 gram dalam setahun, maka sudah kena zakat 2,5%. Ingat, 85. Jangan sesudah pengajian dibuka jadi 58. 85. Ingat peristiwa apa terpenting dalam kehidupan tahun 85 gram. Emas murni 85 gram. Kali 500.000. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Kenapa 12? Dan 12 bulan. 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3,6. 3.600.000. Bapak, ibu berpenghasilan gaji 3,6 sudah kena zakat. Yang memotong siapa? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir, yang sedang digodok oleh bapak-bapak kita dari anggota legislatif. Ustaz Somad cuma ceramah aja, bayar saja. Tapi ada orang yang tak ceramah. Tuh, yang duduk di atas, bupati, wakil bupati, DPRD. Mereka tak ceramah, mereka cukup mengeluarkan perda zakat potong atas. Itu jihad mereka. Kami lewat khutbah, naik Ustaz ke atas mimbar, jamaah, bayarlah zakat. Alhamdulillah, ceramahlah saya ke Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat, ibu kota Meulaboh. Saya Abdul Somad dari Riau. Di Riau ada satu kabupaten. Di kabupaten itu ada zakat. Perolehan zakat 2015 10 miliar. 2015. Berapi-api saya sampaikan di Meulaboh, Aceh Barat. Selesai acara pengajian kami pun makan. Ustaz Somad, ya. Berapa tadi di Riau? 2015 10 miliar Pak. Oh, kami di sini berapa? Di Aceh Barat 15 miliar. Awak sangko 10 miliar itu udah hebat.
Rupanya mereka 15. Sejak itu pelajaran berharga Hai Abdul Somad sebelum ceramah tanya dulu. Maka setelah itu saya ceramah di mana-mana saya tanya dulu, Pak, di sini berapa zakat? Kami 3 miliar, 12. 10. Ya, kalau tempat itu sini berapa? Kami 17. Nah, diam nih. Bayar zakat, luar biasa. Bapak-bapak yang berpenghasilan 3,6, bukan gaji. Aku tak menyebut gaji, bukan gaji. Apa namanya? Pendapatan. Dulu ada namanya gaji sama tunjangan. Jangan cuma 2. Uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul. Uang tunjang. Menunjang ke bawah, menyikut ke kanan, menyundul ke atas, menanduk, apa pula. Campur semua, keluarkan. 10 juta. Jadi kalau dapat awak 4 juta. Sejuta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Jadi kalau 4 juta, 1.000. Ustaz, kalau sebulan 1.000, setahun 1.200.000. Bagusnya saya bayar sebulan 100.000. Kita kumpulkan setahun 1.200.000. Elok sebulan 100.000. Bayar ke Basnas sebulan 100.000. Jangan tunjuk 1.200.000. Sama aja. Sebulan 100.000. Setahun 1.200.000. Kan sama. Duitnya sama, setannya tak sama. Kalau 1.000, oh ringan. Tapi kalau udah sampai 1.200.000, mau kemana bro? Mau bayar zakat ke Basnas, berapa? 1.200.000. HP Samsung 1.3. Masa dari dulu cuma gini-gini? Kawan-kawan dah. Awak baca kan ayat kursi, dia lebih hafal buat dewa lagi. Kalau jin yang membisikkan allazi waswisu fi sudurin nas, berbisik jin. Oh, yang baik dekat yang Allah Taala urusna. Kalau yang ini aku baca kan, golak. Aku lebih hafal lagi gitu. Oleh sebab itu maka bayar zakat. Bapak yang punya duit 100 juta, zakatnya kalau 100 juta? Itulah. Memang kalau cerita zakat ini banyak nipu. Kalau 1.000.000 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 1,5 juta. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu punya duit 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin apa. Bapak, ibu punya duit 100 juta. Amin. 100 juta. Nah, kalau 100 juta keluarkan zakatnya 2,5 juta setiap tahun serahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nanti akan diperdakan insya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak anggota dewan, bapak-bapak pejabat kita diberikan taufik hidayah keluarnya perda insya Allah. Amin. Berapa anak-anak yang bisa sekolah? Apa yang bisa kita kirim ke Kairo? Kalau dapat kita 10 miliar, berapa sekolah bisa kita bangun? Apa kita dirikan? Ustaz Somad, itu ada tanah, kata Pak Bupati tadi, itu ada tanah, sudah kita ambil CSR, CSR dari perusahaan-perusahaan, supaya ditimbun. Alhamdulillah Pak Bupati, nanti setelah timbun akan kita buatkan sekolah SMK, kita buatkan sekolah madrasah, kita buatkan sekolah MDA. Mereka akan belajar. Inilah yang tidak akan mati, yang tidak akan sia-sia, yang tak akan hilang. Duit kau hanya di bank tinggal. Kaya tinggal, cinta mahal tinggal, besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang akan kau bawa mana? Inilah zakat, infak, sedekah. Ini yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu bayarlah zakat. Tapi kalau bayar zakat sendiri macam lidi, sebatang lidi apa yang bisa dibuat? Diusir, tidak patah. Tapi kalau sebatang satu lidi tinggikan, maka bisa semuanya. Syahadat sudah, salat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji. Mesti menabung haji. Ustaz Somad, kabupaten kami kabupaten termiskin, tersusah, tak ada duit. Tapi jamaah haji 12 kabupaten Seriau ini yang paling banyak. Ternyata setiap orang kami kalau menanam padi, tanam padi 2 petak. Sepetak untuk makan, sepetak untuk haji. Kalau tanam kelapa 2 petak, sepetak untuk makan, sepetak untuk haji. Patutlah banyak. Maka ketika dia tanam kotak karet, haji. Tanam sawit, haji. Tanam kelapa, haji. Padahal enggak, bini lagi.
Bukan salah. Salah bilang. Salahmu. Tidak ketemu itu kan? Gitu cara menjebak. Salah. Tapi haji ni Masya Allah, nikmatnya haji. Kalau kamu tahu cara nikmatnya haji, tanya sama Ustaz Yahya. Untuk sementara haji itu pergi umrah dulu. Travelnya Pak Ustaz, Anda tahu sama Ustaz Yahya. Dah, masuk iklan satu kan? Ustaz pergi umrah tanggal berapa? Saya umrah tak banyak-banyak. Setahun sekali saja pergi umrah. Ya Allah, berangkatkan ke umrah setahun sekali. Haji Pak Ustaz, kemarin ada yang menawarkan haji. Ustaz Somad, ayo berangkat haji. Mohon maaf Pak, saya tak bisa 40 hari meninggalkan jamaah. 10 hari saja. Saya kasih Ustaz Somad ONH+. ONH Plus itu dari bahasa Arab. ONH Fulus. $10.000. 140 juta. Berangkatlah. Saya bilang saya tak bisa Pak. Saya sudah berjanji 10 hari dengan jamaah. Kalau 10 hari itu saya berjanji, berarti 30 kali saya tak datang pengajian. Dikutuk jamaah nanti mati toga. Bayangkan kalau sempatlah saya tak datang acara malam ini. Diumumkan tiba-tiba, jamaah sekalian, Ustaz Somad tidak datang karena dia pergi ke tempat lain. Memang jamaah itu tak marah dalam hatinya. Mati Ustaz. Sedang tak didoakannya udah kurus macam ini. Apa lagi sampai doa? Jadikan salah. Saya mulai ceramah tadi jam 9. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. 70 menit saya sudah ceramah. Begitu cepat waktu berlalu di Rokan Hilir Pagan Siapiat. Judulnya sedikit aja. I-u. Baru disampaikan 2. Iman, Islam. Yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Datang ibu angkat tangan. Suami saya. Bukan Pak Ihsan. Apa ihsan itu? Merasakan bersama Allah dimanapun engkau berada. Itulah ihsan. Anta mulai mengatakan Allah. Seakan-akan kau tengok dia di depan matamu. Fa'illam takun ta'am. Kalau kau tak bisa menengok dia, dia yang selalu menengok engkau. Kalau kau tak berzakat, tak tahu. Kalau kau tak berpuasa, tak tahu. Tapi dia maha tahu. Siapa yang menengok? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Bang, abang mau kemana? Keluar kota, Adinda. Abang mau selingkuh ya? Jangan kau takut aku selingkuh. Karena aku selalu baca ayat kursi yang selalu mengawasi aku. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Betul nih bang. Tak percayakah kau pada diri? Tak ada dusta di antara. Dan syukur kalau sampai pada makom ihsan. Tapi ihsan ini susah. Kapan kita bisa makom ihsan? Waktu bulan puasa Ramadan kemarin masuk ke dalam kamar mandi, tutup kunci WC, nampak air di bak. Bulan puasa kalau udah menengok air nih, macam air Zam-Zam. Bulan puasa pantang menengok warna merah. Mobil merah pun macam semangka. Ibu-ibu pakai jilbab hijau macam jus timun. Sampai kamar mandi, nampak. Kata setan, minum. Tapi Allah berkata, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tapi rupanya ihsannya belum dapat. Diambilnya seteguk 2 teguk air. Jangankan seteguk 2 teguk. Kau masukkan, buka peci, masukkan kepala ke bak. Habis setengah bak. Sebelum keluar, keringkan bibir. Setelah kering, pendekkan kepala. Berat puasa hari ini. Semalam tak macam ini, semalam tidak. Hari ini memang saya. Tapi Allah tahu, dibuatnya kau lupa. Tiba-tiba, ketahuan. Oleh sebab itu kita mesti sampai pada maqam ihsan. Salat. Di dalam salat itu orang ihsan. Allahu Akbar. Gatal kepala, garu sekali. Gatal lagi 2 kali. Gatal 3 kali, bonti, cairkan panas. Kenapa? Saat itu kau merasakan ihsan. Kau sedang takut ditengok Allah. Sampai ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu kau katakan labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Saat itu mencabut duri korma. Sebelumnya halal. Tapi kau sudah ihram. Mencabut duri pokok korma, menusuk gigi. Nampak burung merpati, lempar pakai batu mati. Mencabut bulu hidung.
sudah pakai ihram, mencabut bulu hidung. Apa salahnya? Hidung awak, bulu awak. Kecuali bulu hidung kawan awak tadi. Bukan salah. Tapi saat itu, apa maknanya? Pada saat itu engkau sudah merasakan ihsan, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling berat. Maka yang paling bawah iman, di atas itu Islam, di atas itu ihsan. Maka dididik sementara. Allah bisa karena biasa. Ibu kalau terbiasa puasa Senin Kamis, tiba-tiba tak puasa, macam puasa. Ibu bapak yang biasa sholat ke masjid, sudah sampai makom ihsan, kalau tak ke masjid rasa tak enak, rasa tak nyaman. Berapa banyak orang sholat 2 kali, dia sangka dia belum sholat, padahal sudah sholat, karena dia tidak sholat di masjid. Berapa banyak orang sedang puasa, dia ajak makan, mohon maaf, aku sedang puasa. Ayolah makan, aku sedang. Aku yang bayar, kamu lah. Ustaz Somad kalau sedang puasa sunat diajak orang makan, mau tak? Tidak dulu. Mana? Saya tanya lauknya itu apa? Kalau ikan asin tak salah. Tapi kalau asam podeh bau, apalagi kalau di Rokan Hilir awak makan, lauk sampai 7. Semalam di Penipahan 7. Potam, udang, sotong, cumi, macam-macam. Ikan. Orang banyak tak mau makan. Orang tak mau makan. Ini Pak, kolesterol. Ini Pak, diabetes mellitus. Ini Pak, jantung koroner. Saya tak ada. Ustaz udah ada pantangan? Ada Pak. Apa pantang? 1. Pantang noke. Habis. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama yang halal, makanlah yang halal. Kalau yang haram kau makan, ingat ihsan. Mungkin orang tak tahu. Ada cara supaya orang tak berzakat. Mudah saja. Tapi kalau dia kena ihsan, berzakat. Wajib. Orang tak tahu tabungan kita berapa. Mana tahu berapa duit saya. Kita tak bisa menilai orang dari mukanya. Ada muka susah, duit banyak. Muka susah, duit banyak. Ganteng, putih. Tengok dompet 2.000 perak. Orang tak bisa kita nilai dari mukanya. Tak bisa dari duitnya. Tapi ternyata luar biasa. Orang bisa beramal karena ihsan. Saya Bapak Ibu banyaklah menengok orang yang luar biasa. Bapak bayar zakat berapa? Saya bayar zakat 1 bulan 300 juta Pak Ustaz. Zakatnya 300 juta sebulan. Berapa penghasilannya? Berapa persen Bapak keluarkan? Saya keluarkan zakat saya 1 bulan itu 10%. Oh, zakatnya 2,5%. Kenapa keluarkan 10? Ustaz Somad, petani itu zakatnya berapa? Petani 10%. Kalau tidak pakai irigasi, pakai tanda hujan 10%. Petani berangkat dari rumah dengan sapinya waktu pagi. Bisa kita tengok, ini orang, ini sapi, ini orang. Pagi, pulang petang, payah bedakan. Mana sapi, mana orang. Berkurang, sama-sama tanah liat. Berapa zakat petani? 10%. Saya pakai mobil, pakai AC, di kantor, pakai staff. Masa saya bayar 2,5%? Oh, pola putih kayaknya Pak. Dia tidak mau bayar zakat 2,5% karena malu kepada petani. Saya kaya, pakai mobil mewah, di rumah ber-AC. Saya pakai zakat 2,5%. Malu saya sama Allah. Saya bayar zakat 10%. Salah. Dia malu kepada Allah. Bukan malu kepada makhluk. Bukan malu kepada manusia. Ini luar biasa. Tapi spesies manusia macam ini unik. Perlu dibudidayakan. Jarang-jarang jumpa macam ini. Kalau Bapak Ibu jumpa orang macam ini, harus dijaga. Catat nomor HP. Nanti masanya perlu kita sama dia. Apalagi zaman-zaman sekarang. Anak yatim pergi sekolah ini. Sanggup membeli baju mahal. Ini tak ada ihsan. Sikit-sikit kita. Mahal ke Pak Ustaz? 2 juta. Entah siapa utang. La ilaha illallah. Sikit-sikit. Mahal nih Pak Ustaz. 40 juta. Entah siapa utang. Itu cincin Ustaz Somad itu mahal ya. Dah, ini berapa? Ini merek kasih orang. Tak ada sebelum. Tak ada, mubazir. Untuk apa? Sanggup baju 2 juta, sepatu 3 juta, cincin 40 juta. Anak yatim celana dijahit pagi, koyak sore. Dijahit sore, koyak malam. Mak, kenapa koyak lapuk nah? Kayak ini sudah lapuk. Besok, karena memang engkau ihsan, besok pergi datang ke sekolah MDA.
Datang ke sekolah MDA Pasir Pengarayan. Datang pasir, kamu pula ke Pasir Pengarayan. Itulah kena selalu kurokan dulu. Datang ke, bahkan siapa cari MDA, cari anak sekolah, cari. Assalamualaikum Pak Kepala MDA. Ya, berapa kursi yang patah? Berapa anak yang belum bayar uang sekolah? Berapa guru yang belum gaji? Berapa guru yang belum gaji? Berapa? Bapak mau bayar? Enggak, mau nanya aja. Bayarlah. Itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akal tak naika yang kau makan busuk. Yang kau pakai nafsu. Yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa hari esok. Yang kau makan busuk. Yang kau pakai lampu. Potong dimakan busuk. Orang dimakan busuk. Ikan dimakan busuk. Yang kau makan semuanya busuk. Saya ini makan siang, makan malam 2 on setengah. 1 bulan 7 kilo setengah. 1 tahun 100 kilo. Biarpun bapak ibu tengok saya dikurus, sudah membusukkan opek ton. Umur 40 tahun. Lahir 77, sekarang 2018. 41 tahun, 4 ton 100 kilo. Itu yang kita hitung baru berasnya. Cabai, bawang, tomat, belacan, belum kita. Kalau diambil dari skop yang di bawah kandang kambing, siramkan ke cabai, insya Allah hijau, merah. Tapi kalau yang sampai ton 100 kilo tadi, kuning layu mati. Saking kan tak adanya yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sorban kesayangan tinggal, peci tinggal, baju tinggal semuanya. Jam tinggal, petang-petang ustadz meninggal dikasih mikrofon. Tinggal. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Nyanyikan lagu itu ibu-ibu. Masih ada grup marhaban, masih ada. Lanjut. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Jasad terbujur keranda diusung. Salah lagi. Nyanyikan itu, nasib terus. Jangan lupa, ini nasib ibu-ibu. Kalau tidak ada nasib, kalau nasib tidak dilanjutkan, akan digantikan oleh keong racun, kucing garong, kabi kaci, kabi gam, koco tahe. Harus lanjutkan. Rubana, nanti acara ulang tahun, Rokan Hilir buat acaranya pengajian sekaligus lomba marhaban, lomba barzanji, lomba nasib, lomba azan, lomba. Supaya apa? Supaya hidup balik tradisi-tradisi. Mulai balik. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah. Dulu dibaca itu. Ustaz pernah belajar barzanji? Tak pernah. Saya tak pernah belajar barzanji. Kenapa Ustaz bisa baca? Asal mak saya pergi undangan, saya ikut. Niat saya bukan mau ikut barzanji, makan telur kuning ayam panggang. Anak-anak itu bawa, otaknya cerdas, menangkap dia, bisa dihafalnya. 20 tahun akan datang, dia yang akan menyampaikan itu semua. Ihsan, mengajarkan kita senantiasa berada di hadapan Allah. Iman, Islam, ihsan. Yang terakhir, ukhuwah itu bukan kuat. Ukhuwah diambil dari arti. Bahasa Arabnya akhi, bahasa Jawanya sedulur, bahasa Awak orang awak sudao. Sudao. Kalau bahasa kampung kami brother. Hai brother tapi sudao. So artinya satu, udara artinya perut. Sudao saudara, saudara sesatu, udara perut, saudara seperut. Jadi kalau saya kata saudara, itu artinya seperut. Apa makna? Omak Ustaz lain, omak kami lain. Apa pula kita seperut? Omak bapak, omak saya, omak semuanya berasal dari satu perut Hawa. Ada di sini yang tak berasal dari perut Hawa. Yang tak berasal dari perut Hawa Charles Darwin, karena dia keturunan monyet. Yang tak tahu monyet kowo. Yang tak tahu the monkey, ciga and cingko. Oleh sebab itu maka kita ini semua berasal daripada satu perut Hawa. Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Adam itu dari tanah. Dari tanah
Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang di atas, mau yang di bawah, mau yang pejabat, mau yang tak pejabat, mau yang tinggi, mau yang rendah. Saya sangka tadi saya yang paling tinggi di sini. Rupanya ada di atas lagi. Pokoknya Pak Bupati, Pak anggota Dewan, aduh dia tewak lagi. Tak apa-apa, biar mereka di atas. Insya Allah mereka jadi petinggi-petinggi semua. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Semua kita ini dari tanah. Ustaz Somad, kalau memang kita ini semua dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Ada baik, ada tak baik. Yang tak baik itu dari tanah sengketa. Tapi jangan ini jadi kenalan. Esok pagi jumpa kawan. Kau gila nih tanah sengketa. Awak nih malam nih mengaji untuk mengukur diri kita masing-masing. Jangan-jangan udah tanah sengketa. Ditengok kulit bentuk tanah. Coba tengok, macam retak-retak tanah. Dari tanah balik ke tanah, bentuk tanah, warna tanah dicium. Tengok sampai hati jemaah. Wah, pun Ustaz ini sampai bentuk tanah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah sejam setengah awak ceramah, bentuk tanah kan? Menunjukkan bahwa kita ini tak ada apa-apanya. Kalau hari ini kau dimuliakan orang, itu karena Allah menutupi aib cacat-cacatmu. Betul? Kalau hari ini kau dimuliakan orang, itu karena Allah ingin mengangkat derajatmu. Maka jangan sombong. Jangan angkuh, jangan sombong. Saya, kalau diundang orang, saya tidak tengok siapa yang ngundang, saya tengok sifatnya. Ada satu pejabat pernah ngundang saya. Duduk di depan saya, dinaikkan kakinya ke muka saya. Sampai mati saya tak mau datang. Sampai mati tak. Ustaz dendam tak, ingat is. Tapi saya dari dulu ke Rokan Hilir nih, dari mulai ulang tahun Rokan Hilir, zaman Pak Anas Makmur, sampailah Pak Bupati sekarang, Pak Suyatno, sampailah. Memang saya tak jumpa sombong-sombong. Tak ada sombong, tak ada. Saya bercakap apa adanya. Dari dulu tak pandai saya menutup-nutupi. Tak ada dusta di antara kita. Ketika saya ceramah, waktu itu zaman Pak Anas Makmur, banyak orang menasihati saya. Hati-hati nanti ceramah. Hati-hati ceramah. Hati-hati ceramah. Banyak orang takut. Saya ceramah apa adanya. Ceramah saya. Selesai saya ceramah, balik malam tuh, Pak, permisi mau balik. Jangan balik, jangan balik. Kita Pak, jangan balik. Duduk sini. Dibawa, masuk dia ke dalam, dikasihnya kain, dikasihnya oleh-oleh, dikasihnya ikan asin, dikasihnya kacang pukul. Dia terkesan. Setelah itu kemudian datang pula stafnya mengundang untuk khutbah Idul Adha. Mohon maaf Pak, saya tak bisa datang. Hari ini saya datang, beberapa kali saya datang. Dulu pernah ada acara MUI, 6 bulan berturut-turut saya datang. Waktu itu jamaah tak banyak datang, karena video belum viral. Tapi setelah di TV Warneo, jamaah datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kalau jumpa sama orang, yang kita ingat bukan hartanya, yang kita ingat bukan puasanya, yang kita ingat adalah budi baiknya. Pisang emas bawa berlayar, masak sepigi di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Oleh sebab itu bertanam budilah banyak-banyak supaya dikenang orang sepanjang zaman, sepanjang masa. Saya jumpa sama kawan saya di Pekanbaru. Masuk saya ke rumah makan. Rumah makan besar. Hebat, karyawannya banyak. Masuk saya ke dalam, saya tengok ada kenalan lama. Lama kita tidak jumpa ya, sejak tamat sekolah lama tak jumpa. Makan pula. Silakan makan. Saya bilang, makan. Dia senyum aja. Selesai makan, pas saya mau bayar, kata penjaga tak usah bayar Pak. Kenapa? Yang punya rumah makan itu di muka bapaknya. Itu dia tak mau dibayar. Ya. Jadi kau yang punya? Iya. Saya tengok mobilnya mewah, Innova Luxury. Kau punya tuyul? Tidak. Aku usaha bisnis, akhirnya sekarang beginilah keadaan. Jamaah. Karyawan dia pun dibawa pergi umrah. Bukan cuma dia umrah haji, karyawan bawa. Hebat. Lalu saya tanya, kita dulu sama-sama berkawan, apa yang kau kenal dari aku? Apa kata dia? Kau dulu tak sombong. Rupanya kenangan baik itu yang kita kenal. Saya pun juga begitu. Kalau jumpa sama kawan-kawan yang dulu sombong, Ustaz tegur, saya tegur juga. Tak boleh kita dendam, tak boleh. Ingat sedikit boleh. Dan baik yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu jangan sombong. Yang kaya, adik-adik, yang sekarang kau kaya, punya mobil, punya motor, jangan berharap pada ada,
Jangan putus harap pada yang tak ada. Yang anak yatim yang susah, jangan kau putus harap. Berapa banyak orang susah menjadi orang yang luar biasa. Berapa banyak orang kaya hari ini biasa di luar mencari nafkah karena harta. Dulu anak tuan tanah, sekarang mengambil upah membersihkan tanah orang. Betul? Oleh sebab itu kita jaga ukhuwah. Itu yang saya rasakan selama berceramah ke Rokan Hilir. Bersalaman dengan pejabat, dengan orang. Macam biasa saja. Kadang kita ini segan sama pejabat-pejabat nih, bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala DPR. Segan kita makan. Kenapa? Dia sikit-sikit aja. Dia sikit makan. Kita pula sikit-sikit makan. Segan kita. Tapi di sini saya santai aja. Tadi makan. Saya ambil, saya makan. Makan. Tak takut kita sedikit pun. Kenapa? Karena segan tak ada. Karena sudah merasa bersaudara. Kadang kita segan sama orang. Sampai di tempat itu tangannya masuk kantong. Cuma kita mau salaman, tangannya di kantong, mukanya tak menengok wajah kita, tengok ke langit, tengok ke langit. Udahlah pesek, ke atas pula, mendongak, hujan gerimis masuk, lomang. Tapi di Rokan Hilir nih, di Bagan Api, di Panipahan, besok kami lanjutkan pula ke Duri. Begitu jumpa, oh Ustaz Somad, segan saya, Tuan Ustaz. Tuan Khalifah berjumpa mencium tangan. Sebelum dia cium tangan saya cium tulang. Hampir belaga kepala. Apa dah? Manusia biasa. Yang kita sombongkan ni apa? Yang kita ganggukan ni apa? Ukhuwah. Rokan Hilir, Bagan Api menjadi contoh persaudaraan antar etnis, antar multi agama, antar suku se-Indonesia. Orang Melayu, Rokan Hilir, Bagan Api. Siapa saja yang datang kemari silakan. Cina datang, Tionghoa silakan. Batak datang silakan. Tidak mengganggu. Beda agama. Wala ana abidun ma'abatum, wala antum abidun ma'abud. Lakum dinukur. Makanya negeri-negeri yang katanya bisa berkonflik, yang katanya berkelahi antar agama, antar suku, datang kemari. Semua aman, tentram, adem, ayam. Bisa menjaga semuanya. Saya sampai ke Panipahan. Datang. Satu perempuan. Tak pakai jilbab. Hampir saya marah. Ini kan tak jilbab. Rupanya sini. Saudara kita Tionghoa. Langsung. Boleh foto Pak Ustaz? Boleh. Sama. Masalah. Sama. Langsung ambil status. Tapi jangan saling berkelahi, saling mengejek. Masih ada di daerah lain. Orang Jawa tak mau menerima menantu karena tak sesuku. Kok? Mana calon suamimu ini? Aku tak mau. Kenapa? Batak. Jawa tak mau menerima. Saya tanya. Bapak kenapa tak mau menantu Batak? Jatuh derajat kami Pak Ustaz. Masa dari emas langsung jadi tulang? La ilaha illallah. Masih ada orang berkelahi, ejek mengejek gara-gara bahasa suku. La ilah. Datanglah orang Batak. Orang Batak ni baik, lembut. Baik, dia tanya baik-baik. Biado. Biado artinya apa kabar? Biado, apa kabar? Datang Minang dan jawab. Babi tak ada kambiang ada. La ilaha illallah. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari laki-laki dan perempuan menikah. Lahirlah suku-suku bangsa-bangsa. Sunda, Batak, Jawa, multi etnis, macam-macam. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah. Atqakum. Kenapa laki-laki perempuan ini tak boleh bersatu? Kenapa mesti ada tembok di tengah? Ini tak boleh bersatu. Kalau bersatu, bongkar. Kalau tak kepala, maka jangan satukan anak gadis sama anak lajang. Pak, aku bawa anak gadis bapak sebentar ya. Jangan. Kata Ustaz Somad, jangan. Bongkar. Kacap aja Pak. Jangan. Sebentar aja mutar-mutar. Tidak. Allah SWT tidak. Sekali tidak. Nanti kami boleh kenapa mie ayam? Apa lah? Alhamdulillah. Malam ni tak ada yang bawa-bawa, tak ada. Bersih semuanya. Tadi kami sama Pak Bupati jalan, satu pun tak ada bonceng-bonceng. Rupanya tak ada yang lalu sini. Golak. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita jaga ini. Kita jaga. Jam 9 saya mulai, jam 10.30 sekarang, 90 menit saya sudah ceramah. Saya sangka tadi ini malam, sejuk, orang mengantuk, paling-paling 45 menit menguap mereka. Rupanya orang Rokan Hilir nih. Biasanya orang mengantuk itu dua. Pertama diganggu setan, kedua kurang gizi.